بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dari tempat yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan ya segala ungkapan-ungkapan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa selalu memanfaatkan waktu-waktu kita, ya umur-umur kita untuk berada di atas jalan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan pemeliharaan kepada kita, penjagaan kepada kita, sehingga kita bisa terhindar dari segala macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan ya kajian kita di kitab Al-Adab, dan kita masih berada di bab Adabis Salam, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, akhlak-akhlak, sikap-sikap yang harus kita miliki. Itu terkait dengan ya ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga setiap ucapan salam yang kita ya ucapkan ini semua bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin di pertemuan sebelumnya ya kita terhenti di adab yang ketujuh, dan juga di adab yang keenam. Ini berkaitan dengan dianjurkan kita ya untuk mengumumkan salam kita. Hendaknya kita salam
kepada siapapun dari kaum muslimin, baik kita kenal dengan mereka ataupun kita tidak kenal dengan mereka. Selama itu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan ya untuk mengucapkan salam untuk mereka. Karena seandainya kita atau salam kita hanya kita berikan, ucapkan hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, maka sungguh ini salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu jangan sampai terjadi. Karena kalau seandainya itu tanda dari dekatnya hari kiamat, maka sungguh kita ini adalah orang-orang yang seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus berusaha ya untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam hal salam ini. Kita ucapkan salam kita kepada setiap orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita mengenalnya. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, adab yang berikutnya, adab yang ke-8, di mana pengarang kitab ini rahimahullahu taala mengatakan al-adabus tsamin, adab yang ke-8 dari adab-adab yang perlu kita perhatikan terkait dengan ucapan salam. Al-adabus tsamin minas sunnati an yusallima ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalil 'alal katsir was saghir 'alal kabir. Di antara aturan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal salam ini merupakan ya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yusallima ar-rakibu 'alal mashi. Orang yang berkendara dia harus mendahului salam. Untuk siapa? Kepada orang yang berjalan kalau ia melewatinya. Yang kedua, wal mashi 'alal qa'id. Dan orang yang berjalan lebih dahulu mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit bersalam kepada orang yang banyak. Was saghiru 'alal kabir, dan yang kecil itu bersalam kepada orang yang lebih besar. Jadi ini salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ia bersalam. Yang berkendara ketika dia melewati ya orang yang berjalan, maka dia disunnahkan untuk bersalam kepada orang yang berjalan, bukan sebaliknya. Yang kedua, al-mashi 'alal qa'id. Kalau ada orang berjalan melewati orang-orang yang sedang duduk, maka orang yang berjalan ini harus mengawali ya bersalam kepada orang-orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Kemudian orang yang sedikit ya itu lebih utama atau dahulu bersalam kepada orang yang lebih banyak. Was saghiru 'alal kabir. Yang terakhir, anak kecil itu bersalam kepada orang yang lebih besar. Ini salah satu aturan yang perlu kita perhatikan ya kaitannya dengan hal salam. Wa fi dzalika ahaditsu shihah. Ya, untuk adab yang ke-8 ini banyak sekali hadis-hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang aturan adab yang ke-8 ini. Di antaranya ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur rakibu 'alal mashi. Hendaknya orang yang berkendara
mungkin naik sepeda motor, naik mobil, atau berkendara yang lainnya. Hendaknya dia mengucapkan salam, memulai salam alal mashi, kepada orang yang sedang berjalan. Wal mashi alal qa'id, dan hendaknya orang yang berjalan harus mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang duduk. Wal qalil alal kathir, dan orang yang sedikit itu bersalam kepada orang yang lebih banyak. Wa fi riwayatin al-Bukhari, adapun dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Ini tambahan tadi riwayat yang pertama tadi. Yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Anak kecil dia harus mengawali salam ya kepada orang yang lebih besar umurnya. Wal marru 'alal qa'id, dan orang yang melewati, orang yang berjalan melewati itu dia harus bersalam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit bersalam kepada orang yang lebih banyak. Jadi ini aturannya. Berkendara salam kepada orang yang jalan, orang yang berjalan salam kepada orang yang duduk, ya. Kemudian orang yang lebih sedikit salam kepada orang yang lebih banyak, dan orang yang kecil salam kepada orang yang lebih besar. Ini aturan yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya, apa alasannya? Apa hikmahnya? Ya, kenapa salam itu harus dengan aturan-aturan yang disebutkan tadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam hal ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan tentang sebagian hikmah, sebagian alasan yang terkait dengan aturan salam yang tadi. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa qad dzakara ba'du ahli ilmi, ya banyak para ulama kita dari kalangan ahlul ilmi menyebutkan kepada kita al-hikmah, ya tentang hikmah, alasan min ibtida'i haula'il madhkurina bis salam, alasan kenapa orang yang berkendara, orang yang berjalan, anak kecil, dan orang yang sedang yang sedikit, mereka harus yang berkendara salam kepada yang berjalan, yang berjalan salam kepada yang duduk, yang sedikit salam kepada yang banyak, dan yang kecil salam kepada yang besar. Apa alasannya? Faqalu salamus saghir 'alal kabir li haqqil kabiri min at-tawqir wat takrim wa huwa al-adab alladhi yanbaghi sulukahu. Adapun salamnya anak kecil kepada orang yang lebih besar ini li haqqil kabir, ya karena hak orang dewasa yang lebih besar daripada hak anak-anak kecil, di mana anak kecil wajib memuliakan, wajib menghormati ya orang-orang yang lebih besar umurnya darinya. Dan ini hadisnya banyak juga, di antaranya laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih besar umurnya darinya. Wa yarham saghirana, dan tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak sayang kepada ya anak-anak kecil. Wala ya'rif li'alimina haqqahu, dan juga tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak orang alim di antara mereka. Dari hadis yang mulia ini jelas bahwasanya orang yang lebih tua ini memiliki hak yang harus diberikan oleh anak-anak kecil. Apa itu? Dihormati, dimuliakan. Dan di antara bentuk pemuliaan anak kecil kepada mereka ini mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan keselamatan ya atas mereka. Wa huwal adabul ladzi yanbaghi sulukuhu, dan ini adab yang perlu kita perhatikan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, wasalamur rakib 'alal mashi,
Adapun alasan kenapa orang yang berkendara harus memulai salam kepada orang yang berjalan, hatta yahmilu salamur rakiba ala tawadhu' wa adamit takabbur, agar salamnya orang yang berkendara ini untuk orang yang berjalan ini itu menghilangkan sifat takabur yang ada pada mereka. Karena biasanya orang yang pakai kendaraan sepeda motor merasa ia lebih tinggi kedudukannya karena dia memiliki harta benda terhadap orang yang sedang berjalan, sehingga dengan Nabi kita menyuruhnya mengawali salam untuk orang yang berjalan, maka apa? Untuk menepis ya sifat sombong yang ada pada mereka, dan apa? Lebih mendidik mereka untuk memiliki sifat tawadhu, merendahkan dirinya. Dan ini sifat yang mulia, karena barang siapa yang berusaha merendahkan dirinya di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisinya. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, merendahkan dirinya di hadapan manusia, maka Allah akan angkat derajatnya di sisinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalamul masyi 'alal qa'id. Adapun alasan kenapa orang yang berjalan harus memulai salam kepada orang yang duduk, ya, li syabahihi bidakhil ala ahlil manzil. Karena orang yang berjalan ini terhadap orang yang duduk seakan-akan ia disamakan dengan apa? Dengan orang yang akan bertamu ke rumah orang-orang lain. Seakan-akan orang yang berjalan ini ya disamakan dengan siapa? Dengan orang yang akan masuk bertamu ke rumah orang yang duduk ini, maka dia diperintahkan untuk mengawali salamnya kepada orang yang duduk. Yang terakhir, wasalamul qalili alal katsir. Ya, adapun kenapa yang sedikit dianjurkan mengawali salam kepada orang yang banyak, li haqqil katsiri fa haqquhum a'zam. Karena ya orang yang lebih banyak tentunya lebih banyak haknya ketimbang yang sedikit. Maka karena lebih banyak hak mereka yang banyak, maka yang sedikit dianjurkan untuk mulai salam kepada orang yang banyak. Namun sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, walaupun tidak ada hikmah disebutkan oleh para ulama kita, namun selama itu aturan ya tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berhak untuk kita amalkan. Walaupun kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu, kita harus yakin apapun yang terucap dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masuk akal kah atau tidak masuk akal, pasti di sana ada maslahat bagi ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua syariat Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita cerna dengan akal kita. Agama Islam bukan agama akal, namun agama dalil. Selama ada dalil, ada perintah, kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Diterima oleh akal kita atau tidak, kita tetap wajib untuk mengamalkannya. Makanya para ulama kita mengatakan is'alu anid dalil. Apa artinya? Dalam hal syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya tentang dalilnya. Ada orang berbuat begini begitu, apa dalilnya? Kalau ada, kita amalkan. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Wala tas'alu anit ta'lil. Dan jangan banyak bertanya tentang alasan, tentang hikmah. Ya, karena agama Allah Subhanahu wa taala bukan agama akal. Ya, bukan agama nalar. Diterima oleh nalar kita, akal kita ambil, ndak ya ndak, ya bukan. Tapi agama Islam adalah agama dalil. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barangkali ada yang bertanya juga, bagaimana kalau seandainya yang terjadi kebalikannya? Ya, yang berjalan salam kepada yang berkendara. Mungkin yang berkendara ya lalai, lupa, akhirnya yang berjalan salam kepada yang berkendara.
Yang kedua, yang duduk salam kepada yang berjalan. Yang banyak salam kepada yang sedikit. Dan yang besar salam kepada yang kecil. Kalau seandainya terjadi yang demikian, bagaimana? Boleh atau tidak? Dalam hal ini, ya para ulama kita mengatakan, la yalhaqul mukhalif fi dzalika itsmun. Itu aturan dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kalau seandainya yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita sebaliknya, maka ini tidak akan mendatangkan dosa bagi yang ada. Tidak ada dosa bagi yang berkendara, walaupun yang berjalan salam kepadanya. Tidak ada dosa bagi yang berjalan kalau yang duduk mengawali salam kepadanya. Tidak ada dosa bagi yang sedikit kalau yang banyak mengawali salam untuknya. Dan tidak ada dosa juga bagi yang kecil kalau yang besar dahulu bersalam kepadanya. Hanya saja kata para ulama kita, walakinnahu tarikun lil aula. Hanya saja mereka luput dari mereka apa keutamaan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang wajib. Wajib berkendara salam kepada yang berjalan. Ini bukan perkara wajib, namun ini perkara afdaliyah. Kalau kita kerjakan, kita bersalam sesuai aturan, maka sungguh kita akan mendapat keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita luput dari kita yang ada, maka tidak ada dosa bagi kita. Hanya saja luput dari kita yang lebih utama. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada masalah lain. Masalah yang kedua terkait dengan adab yang ke-8. Idza taqabala masyiyani aw raqibani faman yabda'u bis salam. Yang tadi yang berkendara ke yang berjalan. Yang berjalan ke yang duduk. Sekarang bagaimana seandainya ada dua orang yang sama-sama berjalan, berpapasan, patah-patahnya lekat, atau sama-sama berkendara, berpapasan, atau mungkin bersamaan, siapa dari keduanya yang harus memulai salam dalam hal ini? Ada gambarnya? Dia sama-sama berkendara, mungkin bersamaan jalan atau berpapasan, atau sama-sama jalan, berpapasan atau mungkin sama-sama jalan. Siapa dari keduanya yang harus memulai salam? Karena patuh keadaan. Al-jawab di sini, yustahabbu an yabda'a asgharuhuma lil hadits sabiq. Lamun patah-patah leka atau patah-patah berkendara, maka dianjurkan bagi yang lebih kecil umurnya untuk memulai salam kepada yang lebih besar umurnya. Fa in kana fi sinni sawa. Tapi kalau seandainya umurnya patah, sama umurnya, mungkin selevel, seangkatan misalkan, sama umurnya, wastawaya min jami'il jihad, atau mungkin sama dalam hal yang lainnya. Bagaimana? Fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Maka kalau seandainya patah selaputnya, yang terbaik dari mereka berdua yang memulai salam. Yang mulai tergerak hati untuk apa? Untuk menyebarkan salam. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dalam keadaan seperti ini atau kondisi seperti ini, maka yang terbaik dari mereka berdua adalah dia yang memulai salam. Begitu juga dari hadis yang lain dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-masyiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis salam fa huwa afdal. Apa artinya? Orang yang dua berjalan, sama-sama berjalan, idza ijtama'a,
kalau dia bertemu, fa ayyuhuma bada'a bisalam, siapapun dari mereka berdua yang memulai mengucapkan salam, fahuwa afdal, maka dia yang terbaik. Kenapa? Karena dia lebih bersegera ya untuk menjalankan ya sunnah atau syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, adab yang berikutnya, adab yang ke-9. Yaqulul muallif rahimahullahu taala, al-adabut tasi', assalamu 'alal mar'atil ajnabiyyah. Apa hukumnya mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram bagi kita? Apa hukumnya mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang bukan mahram untuk kita? Sebelum kita masuk, ya, perlu kiranya kita bahas masalah mahram. Siapa mahram itu? Ya, mahram ini menurut definisi para ulama kita ya adalah allati yahrumna atau allati yahrum nikahuha muabbadan la muaqqatan. Mahram, perempuan-perempuan yang mahram bagi kita adalah wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya, bukan sewaktu-waktu. Karena wanita-wanita dan perempuan-perempuan yang hidup di sekeliling kita ini ada dua kemungkinan. Ada yang haram kita nikahi selama-lamanya, dan ada yang haram kita nikahi sewaktu-waktu. Namun yang dimaksud mahram di sini adalah wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Ibu kita, ya, siapa lagi? Anak perempuan kita, saudari perempuan kita, ya, bibi kita, ya, dan wanita-wanita yang semisal mereka yang kita haram menikahinya selama-lamanya. Namun kalau perempuan-perempuan yang haram kita nikahi sewaktu-waktu, ini bukan mahram. Apa contohnya? Ya, ipar kita, ya, saudari istri kita. Ini siapa lagi? Suami, istri paman kita. Ini namanya wanita-wanita yang haram dinikahi, iya, namun sewaktu-waktu, tidak selama-lamanya. Karena ipar kita ini, ya, saudari istri kita, ya, haram kita nikahi selama kita masih, ya, berstatus suami untuk kakaknya. Namun kalau kita sudah ceraikan kakaknya, habis iddahnya, maka boleh kita menikahi, ya, siapa? Ipar kita tersebut. Boleh atau tidak? Boleh. Maka, ya, ipar kita, saudari istri kita itu bukan mahram. Sama juga dengan apa? Dengan siapa? Dengan istri paman kita. Ketika beristri paman, gak boleh kita nikahi, haram hukumnya. Ya tanda? Iya. Namun ketika paman kita menceraikannya, habis iddahnya, kita boleh nikah sama dia? Boleh enggak? Boleh. Maka ini bukan mahram kita. Begitu juga sebaliknya. Ini kalau menurut kita sebagai laki-laki. Kalau perempuan juga begitu. Nah, mahram ini adalah wanita-wanita atau pria-pria laki-laki yang haram dinikahi selama-lamanya, bukan sewaktu-waktu. Nah, di sini adab yang ke-9 ini, apa hukumnya kita mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan yang halal untuk kita nikahi, ajnabiyah, ya, bukan mahram bagi kita. Salamur rajuli 'alal mar'atil ajnabiyyah mana'ahu ba'd ahli al-'ilmi wa ajazahu ba'dhum biqaidi amnil fitnah. Di sini para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum bersalam kepada mereka, atau sebaliknya,
ya perempuan salam kepada kita, laki-laki yang halal nikah dengan dia. Sebagian para ulama kita melarangnya, ya tidak boleh. Sebagian yang lain membolehkan dengan syarat aman dari fitnah, ya aman dari ya fitnah. Wa ba'duhum fassala faqal, sebagian yang lain memberikan tafsil, perincian, tidak melarang secara mutlak, tidak juga membolehkan secara mutlak, namun diperinci hukumnya dalam masalah ini. Apa kata mereka? Faqala in kanat syabatan jamilatan lam yajuz. Kalau wanita yang kita temukan, ya, yang kita hendak bersalam kepadanya ini masih muda, masih cantik, ya, masih dedare, masih bajang, lam yajuz, maka enggak boleh. Kenapa? Karena biasanya wanita-wanita yang masih bajang ini akan pasti membawa fitnah bagi laki-laki. Dan fitnah mereka, fitnah yang paling besar. Ma taraktu ba'di fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah bagi kaum laki-laki yang paling besar melainkan dari seorang perempuan. Saking dahsyatnya fitnah seorang perempuan ini, Nabi kita Muhammad SAW mengkhususkan penyebutannya. Dalam hadis, ya beliau sallallahu alaihi wasallam, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan kepada seorang wanita. Padahal wanita ini masuk ke wilayah dunia sebenarnya. Namun dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad SAW mengkhususkan penyebutannya, mengeluarkannya dari daerah dunia. Kenapa? Kata para ulama kita, li syiddati fitnatiha, saking besar fitnah yang ia bawa, yang paling bisa menghancurkan agama dan akhlak seorang laki-laki. Maka tidak salah, ya, agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabinya Muhammad SAW sangat mengatur. Apa yang diatur? Hubungan pergaulan antara laki-laki dengan seorang perempuan. Kenapa? Karena fitnah. Berapa banyak, ya, kaum sebelum kita yang dia kuat fisiknya, kuat segala-galanya, namun hanya perempuan yang bisa menghancurkannya. Sebagaimana ya fitnah yang menimpa Banu Israil, yang juga disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna awwala fitnah Bani Israil kanat fid nisa. Sesungguhnya fitnah yang paling pertama menghancurkan Bani Israil adalah dari kalangan seorang wanita. Maka tidak main-main, ya. Nabi kita Muhammad SAW sangat mengatur, ya, pergaulan antara laki-laki dengan seorang wanita. Lebih-lebih juga atau salah satu diantaranya dalam hal bersalam kepada mereka. Dikatakan faqala in kanat syabatan jamilah, kalau seandainya perempuan yang akan kita salami ini bersalam kepadanya syabatan jamilah, ya masih muda belia, lam yajuz, maka tidak boleh kita salam kepadanya. Wa in kanat ajuzan, namun kalau perempuan itu sudah tua, ya, wah hilang niat merari amput, ya, tidak ada niat yang berkaitan dengan apa? Fitnah kepada seorang laki-laki, jaza, maka ini boleh kata para ulama kita. Wa ba'duhum atlaqa famana'ahu fi syabbah wa ajazahu ma'al kabirah. Sebagian para ulama kita mengatakan memutlakkan, kalau masih muda wanitanya boleh, tidak boleh. Namun kalau sudah tua boleh. Dan ini juga yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya oleh anak beliau yang bernama Saleh ibn Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala,
Beliau berkata, qala Salih sa'altu abi. Pernah suatu ketika aku bertanya kepada bapakku. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yusallim 'alal mar'ah, apakah boleh hukumnya kita bersalam kepada seorang perempuan? Faqala, Imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab dengan mengatakan, ammal kabirah fala ba'sa bih. Kalau perempuan itu sudah tua, sudah berumur, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa kita salam kepadanya. Wa amma syabbatu fala tastantiq. Namun kalau wanita itu masih muda belia, jangan coba-coba berucap, kata beliau. Ya, tidak coba-coba. Tidak, jangan coba-coba berucap, mengucapkan ya kalimat salam. Dan ini juga dikuatkan, ya diambil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, annahu yusallim 'alal ajuz wa zawatil maharim duna ghairihin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam masalah mengatakan, adapun masalah salam, maka boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah berumur. Begitu juga ya bersalam kepada mahram mereka. Duna ghairihin, ya bukan untuk yang lain. Wahwal mukhtar, dan ini pendapat yang paling kuat ya menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa alasannya? Ya kenapa kita seorang laki-laki jangan bersalam kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram bagi kita? Dengan perincian yang tadi dikatakan wa illatul man'i zahirah. Adapun sebab ya kenapa dilarang, wahya saddun lidzari'ah, itu semata-mata untuk menutup celah. Celah apa? Celah yang akan dimasuki oleh syaitan, ya untuk menjerumuskan anak Adam ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan ini ya adalah senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh syaitan. Ya, senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh syaitan. Para ulama kita mengatakan ketika setan-setan ini sudah putus asa, ya, tidak bisa memberikan kita gangguan dari arah ini arah itu, maka mereka pasti akan mendatangi anak Adam lewat apa? Lewat perempuan. Dan ini dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ma ya'isa syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah setan-setan itu berputus asa ketika menyesatkan anak Adam, kecuali ia akan mendatangi mereka dari jalan seorang wanita. Dan ini gak bisa kita pungkiri. Ya, fitnah seorang perempuan ini gak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, tidak ada orang yang paling bahagia, tidak ada orang tua yang paling bahagia kecuali mereka yang bisa terus mengawal anak perempuannya, ia sampai ia dinikahi oleh seorang laki-laki yang ia ridhai agama dan akhlaknya. Ini puncak kebahagiaan bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan. Kapan atau bagaimana? Ketika mereka bisa mengawal anak perempuannya, mendidiknya, ya, mengajarkan ilmu kepadanya, menjaga pergaulannya, ya sampai ia didatangi oleh seorang laki-laki yang ia ridha agama dan akhlaknya. Karena kalau ada orang tua seperti itu bisa menjaga, mengawal anak-anak perempuannya, maka sungguh anak perempuannya ini akan menjadi tameng, akan menjadi benteng yang kokoh antara dia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man kana lahu salasu banatin."
barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan. Dalam riwayat yang lain 1 orang anak perempuan, 2 orang atau 3 orang atau lebih. Fasabara alaihinna, dia mampu bersabar dalam mentarbiyahnya, mendidiknya. Dia memberikan makan kepadanya, memberikan pakaian kepadanya. Illa kana laha hijaban minan nar, kecuali kelak pada hari kiamat anak-anak perempuannya ini akan menjadi hijab, menjadi benteng terkuat antara orang tuanya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga kalaupun kita ingin bersalam kepada seorang perempuan, maka intinya kalau kita aman dari fitnah, maka boleh-boleh saja. Kalau kita bisa menjamin, ya kita bisa aman dari fitnahnya, tidak menimbulkan sesuatu di hati kita, maka hukumnya boleh-boleh saja. Namun tidak ada seorang pun, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada riwayat yang mengatakan beliau pernah merasa aman dari fitnah seorang wanita. Bahkan semua Nabi dan Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, tidak ada satupun dari mereka yang merasa aman dari fitnah seorang wanita. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu adab yang ke-9. Adab yang ke-10, belum azan? Belum ya? Adab yang ke-10, istihbabus salami ala sibyan. Di antara perkara yang dianjurkan dalam agama kita terkait dengan masalah salam ini, kita sangat dianjurkan, dimotivasi untuk apa? Untuk bersalam kepada anak-anak kecil. Walaupun dia belum paham apa arti salam, ya, belum paham syariat salam, namun kita sebagai orang tua, lebih-lebih orang tua, seorang kakak atau orang yang lebih tua umurnya dari mereka, dianjurkan untuk bersalam kepada mereka. Wa dzalika li ta'widihim wa tadribihim mundu shighar ala adabis syariah. Kita salam kepada mereka, orang tuanya salam kepada mereka, kakak-kakaknya. Untuk apa? Li ta'widihim, semata-mata untuk membiasakan mereka. Wa tadribihim, ini sebagai tarbiyah bagi mereka, didikan bagi mereka. Dalam hal apa? Ala adabis salam, semenjak mereka kecil, tentang adab-adab dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang sangat dianjurkan kepada orang tua. Apa itu? Membiasakan anak-anak mereka dalam kebaikan. Kenapa? Nanti ketika mereka sudah besar, mereka akan sangat enak, sangat gampang, sangat mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa. Beda dengan kalau kita biarkan dia dalam perkara-perkara yang melalaikan, ketika besar kita paksa, itu sangat berat. Sangat berat untuk maksa anak ini. Kenapa? Lebih-lebih dalam perkara-perkara yang mereka tidak biasa melakukannya. Makanya di antara pendidikan yang paling afdal yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini apa? Membiasakan anak-anak kita dalam perkara-perkara kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara dalam hal ucapan salam ini. Wa fa'iluhu muta'assin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang membiasakan salam kepada anak-anak kecil, ini adalah orang yang paling mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dahulu Nabi kita Muhammad SAW itu sangat membiasakan diri beliau untuk bersalam kepada anak kecil. Buktinya dari sahabat Anas bin Malik, siapa beliau? Pembantu Nabi SAW, orang yang 10 tahun lebih hidup bersama Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya beliau orang yang mungkin paling tahu tentang kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Beliau meriwayatkan sebuah hadis
Beliau berkata, annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berjalan atau sering berjalan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Famarra bisibyanin fasallama alaihim. Di setiap Nabi kita melewati anak kecil, beliau pasti mengucapkan salam kepada mereka. Wa fi salami ala sibyan hamlun nafsi ala tawadhu. Selain ya faedah yang tadi membiasakan anak kita, didikan bagi anak-anak kecil, yang kedua dalam bersalam kepada anak kecil ini apa? Ini salah satu tanda orang-orang yang bertawadhu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita sifat tawadhu, sifat rendah diri. Dan ini sifat yang berat jemaah, berat untuk kita pupuk dalam diri kita. Ya, apa itu? Merendahkan diri kita terhadap anak-anak kecil yang hidup di antara kita. Wasuluk layyin aljanib. Dan ini yang menunjukkan sifat keramah tamahan, kesopanan yang dimiliki oleh seseorang. Jemaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ada sebuah permasalahan. Apa? Idza sallama balighun ala sabi. Ketika ada orang besar, orang yang sudah balik, ya kayak kita ini, bersalam kepada anak kecil. Atau sebaliknya, sallama sabiyun ala balik, anak kecil bersalam kepada kita. Fahal yajibu raddus salam hina idzin? Apa hukum menjawab salamnya? Kita salam kepada anak kecil atau anak kecil salam kepada kita. Apa hukum menjawab salam dalam kondisi seperti ini? Al-jawab, idza sallama balighun ala sabiyyin fa innahu la yalzamu as-sabi ar-radd. Kalau kita yang bersalam kepada mereka anak-anak kecil, maka tidak wajib bagi mereka untuk menjawab. Kenapa? Karena mereka masih kecil. Ya, ia belum kena ke mereka mukallaf, beban syariat. Namun kalau sebaliknya, amma idza sallama as-sabi 'alal baligh, namun sebaliknya kalau anak kecil salam kepada kita, fa innahu yata'ayyanu 'alaihi ar-raddu wa huwa qaulul jumhur. Pendapat jumhur para ulama kita, kalau anak kecil salam kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menjawab salamnya. Walaupun yang bersalam ini anak kecil, ya anak yang belum balik, anak yang ya belum terbebani dengan syariat. Namun karena mereka salam kepada kita, maka kita ini wajib untuk menjawab salamnya. Ini pendapat jumhur para ulama kita. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan dapat dosa. Kenapa? Karena kita meninggalkan sebuah kewajiban. Adab yang ke-11. Al-adabul hadi ashar, assalamu alal ayqadh fi mawdi' fihi niyam. Assalamu alal ayqadh fi mawdi' fihi niyam. Bagaimana cara kita bersalam? Ya, kalau kita masuk ke sebuah tempat, ternyata di tempat itu sebagian sedang ya melek, sebagian sedang tidur. Bagaimana cara kita salam? Apa hukum salam ketika itu? Kita datang ke sebuah tempat, tiba-tiba di tempat tersebut ada dua jenis orang, ada yang tidur, ada yang sedang melek, masih bangun, belum tidur. Bagaimana? Haitsu yukhfidul musallim sautahu. Tetap dianjurkan kita untuk bersalam kepada mereka, ya, menebarkan salam kepada mereka dengan merendahkan suara kita. Dengan kadar salamnya kita ini hanya bisa didengar oleh orang yang masih melek dan tidak sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Fayasma' yaqdhanan wa la yuqidhu na'iman. Salam kita ini didengar orang-orang yang melihat ketika itu masih bangun dan tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur. Ja'a dzalika fi hadits al-Miqdad ibn Aswad. Adapun dalilnya datang dari sahabat Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, wa fihi qala fa kunna nahtalibu fayashrabu kullu insanin minna nasibahu. Suatu ketika kata beliau, kami pernah bersama
ya para sahabat yang lain sedang memerah susu, ya kambing atau onta. Fayashrabu kullu insanin minna nasibah. Kemudian setiap orang yang ada ketika itu mengambil bagian masing-masing, kemudian mereka minumnya. Wa narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu. Kemudian kami pun memberikan bagian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlalu. Tiba-tiba di malam hari Nabi kita balik kepada mereka. Qala fayaji'u minal laili. Nabi kita kembali di malam hari, kemudian Nabi kita mendapati sebagian dari kami tidur, sebagian masih melihat. Bagaimana? Nabi kita Muhammad SAW fayusallim tasliman. Maka beliau bersalam kepada kami ketika itu dengan ucapan salam la yuqidu naiman, dengan kadar suara yang tidak sampai membangunkan orang yang tidur ketika itu. Wa yasma'u wa yusmi' yaqdana, dan suaranya hanya didengar oleh orang yang melek saja. Ini tuntunan Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan wa fi hadza adabun nabawiyyun rafi'. Dalam hal ini ada adab yang tinggi yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini kita beribadah jemaat yang. Ini kita sedang beribadah. Walaupun demikian, kita tetap tidak boleh mengganggu orang yang sedang tidur. Jangan kita salam. Ya, kita sholat saja, kita membaca Al-Quran saja. Kalau kita sedang sholat, membaca Al-Quran di sekeliling orang-orang yang sedang tidur, kita juga enggak boleh mengeraskan suara kita. Ini sebagaimana adab yang sudah kita pelajari di bab tilawatil Quran. Buktinya apa? Ya kisah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika itu para sahabat sedang beriktikaf di masjid Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba sebagian, ya namanya iktikaf, ada yang berzikir, ada yang mengaji, ada yang tidur, ya namanya malam hari. Ya macam-macam, sebagian tidur, sebagian berzikir, sebagian salat sunnah, sebagian mengaji. Namun ketika itu sebagian mereka mengangkat suara ketika mengaji. Mendengar itu, Nabi kita Muhammad SAW membuka korden rumahnya, langsung memberikan nasihat kepada mereka. Apa nasihat beliau? Ala kullukum munajin rabbah. Ketahuilah kalian para sahabatku, sekarang ini kalian semua sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan tidur, ya, agar kuat nanti bangun tengah-tengah malam. Ya, ada yang dengan membaca Al-Quran, ada yang berzikir. Semua kalian sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Maka sebagian kalian jangan sampai mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dan jangan sebagian kalian mengangkat suara, ya, terhadap sebagian yang lain, walaupun ketika itu angkat suara untuk membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana tingginya adab agama Islam. Apa itu? Semata-mata untuk menjaga hati ini. Ini paling bahaya. Kalau sudah ini ya sakit, maka bisa apa? Dipendam sampai ya mereka meninggal. Apa akibatnya? Kelak pada hari kiamat antum akan tebus dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Maka untuk menjaga hati ini, ya agar mereka tidak ya masuk ke hati mereka kebencian, maka Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga adab-adab yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Jemaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, dah azan ya. Jadi semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahaminya, dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan yang terbaik darinya dan meninggalkan yang buruk darinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita azan dulu, nanti kalau ini ditanyakan setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.